Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita patut mengucap syukur untuk kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan izinkan kita nikmati sampai pada hari ini. Dan saya sangat berharap Bapak Ibu ada di dalam kondisi yang baik, sehat, tetap ada dalam kekuatan kasih dan anugerah Tuhan. Dan bersyukur hari ini Bapak Ibu masih terus dipercayakan oleh Tuhan untuk bisa menjalani kehidupan dalam segala tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dalam masa pandemik ini, mari Bapak Ibu saudara kita tetap menjaga tentang kesehatan kita, dan mari kita juga boleh memiliki pola hidup yang sehat, karena itulah juga yang akan menopang kita dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kita tetap sehat dan kuat di dalam kekuatan kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kita ada di dalam saat teduh, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon pertolongan kita Tuhan atas hidup kita, sehingga kita bisa menikmati berkat Tuhan dalam perenungan kita pada hari ini. Bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini Tuhan masih izinkan kami menikmati kehidupan kami, dan bersyukur untuk kekuatan kesehatan yang Allah percayakan. Dan sebelum kami melanjutkan akan kehidupan kami ya Tuhan, kami akan ada sejenak merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi kami sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan melalui perenungan kebenaran firman pada hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, satu pertanyaan untuk kita pada hari ini, apakah Bapak Ibu selalu bersyukur dalam kehidupan ini? Apakah Bapak Ibu selalu merasakan bahwa tangan Tuhan menyertai dan menuntun Bapak Ibu saudara-saudara sekaliannya? Jikalau kita sadari Bapak Ibu, maka kita akan selalu bersyukur dalam hidup ini, hal apapun itu. Dan tentunya setiap ucapan syukur kita yang kita naikkan ke hadapan Tuhan, itu merupakan satu bukti bahwa kita mengenal Tuhan kita dengan baik dan benar dalam hidup ini. Di dalam Yesaya 25 ayat yang pertama, kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita hari ini berbunyi demikian, ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggalkan Engkau, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Jadi saudara, di sini dikatakan mau menyanyikan syukur bagi nama Tuhan. Mengapa saudara? Di sini Yesaya mencatat bahwa dia tidak hanya mau meninggikan Tuhan, tetapi juga dia mau mengucap syukur. Kenapa saudara? Karena dia mengenal siapa yang disembah, siapa yang dia percayai, siapa yang dia imani dalam kehidupan ini. Jadi saudara, mengucap syukur bukan hanya sekedar karena saya sudah diberkati Tuhan, bukan hanya sekedar saya sudah mengalami kebahagiaan, bukan hanya sekedar saya sudah ditambahkan usia oleh Tuhan. Tuhan sudah menjawab apa yang menjadi doa saya. Tidak saudara, mengucap syukur adalah
bagaimana kita telah mengenal Allah dengan baik, dengan benar dalam hidup ini. Di sini Yesaya katakan, "Ya Tuhan, Engkaulah Allahku." Dia sangat-sangat mengakui tentang kealahan Tuhan dalam kehidupannya, dan itu merupakan satu hal yang sungguh bahwa dia mengenal bahwa yang dia sembah itu adalah Allah, yang disembah itu adalah Tuhan dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa dia mengucap syukur? Bukan hanya dia mengenal Allah dengan baik, tetapi dia melihat tentang kesetiaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan pribadi Yesaya. Apa yang Tuhan rancangkan, apa yang dia nikmati dalam kehidupannya, yang Tuhan perbuat dalam kehidupannya, sesungguhnya adalah bukti kesetiaan Tuhan dalam kehidupannya secara pribadi. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan keberadaan diri kita di hadapan Tuhan? Apakah saat ini kita sedang mengenal Allah kita dengan baik? Apakah saat ini pun kita telah menunjukkan kesetiaan kita di hadapan Tuhan? Ataukah hanya kita berpikir bahwa Tuhan saja yang setia? Saya tidak setia. Saya tidak setia, Tuhan tetap setia. Apakah itu adalah pikiran-pikiran kita saat ini? Saudara, kita tidak mau dibutakan oleh ilah zaman saat ini. Tetapi kita mau supaya apapun yang terjadi kita menunjukkan bagaimana kita mengenal Allah dan bagaimana kita tetap menjadi pribadi yang setia dalam kehidupan ini. Tuhan yang akan memampukan kita sekalian. Tuhan yang akan menolong kita. Pemazmur katakan, "Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu." Jadi kesetiaan Tuhan ini berbicara tentang apa yang sudah terjadi di masa yang lampau. Dan juga itu apa yang akan terjadi pada masa kini. Dan apa yang terjadi akan masa yang akan datang. Kesetiaan Tuhan ini tetap berlaku dalam kehidupan perjalanan manusia. Bahkan khususnya orang-orang yang percaya kepada Allah. Dialah yang akan merancangkan tidak hanya masa lampau, tetapi hari ini, besok, dan seterusnya. Dialah perancang agung dalam kehidupan kita. Itulah bukti kesetiaan Tuhan dalam hidup ini. Saudara, janganlah sekali-kali menyangkali tentang kemahakuasaan Tuhan. Janganlah sekali-kali meragukan tentang kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita mulai mencari tentang hal-hal yang lain yang membuat kita merasa kuat dalam hidup ini. Tidak, saudara. Hanya ada pada Yesus. Hanya ada pada Tuhan. Tuhan yang akan memampukan kita. Jikalau saudara meyakini hari ini bahwa Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan, kita kenal Dia dengan baik dan benar. Jikalau saat ini kita masih meyakini tentang kesetiaan Tuhan, kerjakan terus itu. Lakukan terus itu. Sehingga dalam perjalanan hidup di tengah-tengah dunia ini, kita tetap merasakan bahwa Tuhan tetap memberkati, menyertai, menuntun, memelihara, bahkan melindungi kita sekaliannya. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu pada hari ini boleh meneguhkan kami bagaimana kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur karena kami mengenal Engkau Allah, kami yang benar, yang hidup dan berkuasa. Kami mengucap syukur oleh karena kesetiaan-Mu
dalam rancangan Tuhan sejak dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya adalah yang terbaik adanya. Kuatkan kami Tuhan, teguhkan iman kami dalam menjalani kehidupan di tengah dunia ini, khususnya ya Bapa, tatkala alam mempercayakan kami untuk menikmati setiap keberadaan diri kami, kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Bapa di sorga, meteraikan firman-Mu di hati dan pikiran kami, mampukan kami Bapa untuk melakukannya dalam kehidupan ini hari selepas hari. Berkati seluruh jemaat Tuhan di dalam setiap pertambahan usia, bersyukur untuk semua anugerah Tuhan, juga di dalam pekerjaan, di dalam tugas tanggung jawab, apapun yang mereka lakukan dalam pelayanan. Tuhan tolong supaya mereka senantiasa boleh berhasil dalam setiap usaha-usaha yang ada. Berkati juga mereka yang sedang bergumul dengan pergumulan pribadi, keluarga, rumah tangga, Tuhan juga boleh menolong. Yang sedang sakit ya Tuhan, yang ada di rumah sakit, di rumah pribadi, mari Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka. Dengan kekuatan pertolongan Tuhan mereka akan mengalami kesembuhan. Khususnya saat ini mereka yang sedang ada dalam terpapar oleh karena virus corona, bukan saja di Waingapu, bukan saja di NTT, bahkan di beberapa provinsi-provinsi lainnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Kami mohon Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka, sehingga mereka mengalami kekuatan yang baru dan mereka bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Setiap tim medis, tim dokter juga berkati Bapa, lindungi mereka, lengkapi mereka dengan hikmat-Mu, sehingga mereka pun tidak akan mengalami kondisi ini, tetapi mereka tetap kuat dan sehat di dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Gereja Kemah Injil Indonesia, dari pusat wilayah daerah sampai gereja lokal, Tuhan memberkati. Bahkan Tuhan memberkati pula bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin kami. Tuhan menolong mereka sehingga bangsa kami Tuhan menjadi bangsa yang mempermuliakan Engkau. Berkati provinsi kami, berkati pulau kami, Pulau Sumba, bahkan khususnya Kabupaten Sumba Timur, Allah tetap mempedulikannya. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan seluruh perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Apapun yang kami buat Bapa, itu semata-mata untuk melayani Tuhan dalam hidup ini. Ini doa dan syukur kami Bapa di sorga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah perenungan kita pada hari ini. Kiranya perjalanan kehidupan kita sekalian sepanjang hari ini adalah penuh dengan sukacita, damai dan sejahtera, dan nikmatilah berkat-berkat Tuhan untuk kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekaliannya. Amin.